sekalian, terima kasih sudah mau hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT. Hari ini saya bisa ketemu dengan staf dan karyawan makroteknik ya, atas pimpinan Pak Siswo. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, mungkin tidak perlu lama-lama lah, nggak nyampe setengah jam ya. Saya akan menyampaikan hal penting menurut saya, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk Pak Siswo dan para karyawannya gitu ya. Dulu saya pernah ketemu Pak Siswo dan sudah bicara mudah-mudahan dengan Pak Siswo mengenai investasi logam mulia ya. Hari ini saya alhamdulillah diperkenankan untuk ketemu dengan para karyawan Pak Sis ya. Mudah-mudahan apa yang mau saya sampaikan ini bisa membawa manfaat untuk Pak Sis dan para karyawannya gitu ya. Nah, Pak Sis dan Bapak Ibu sekalian, dalam dunia kehidupan sekarang ya, banyak sekali kebutuhan ya, yang silih berganti tidak habis-habisnya, dan kebutuhan ini memerlukan pembiayaan ya, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Orang ingin menikah perlu biaya ya kan, orang ingin punya motor perlu biaya, orang pengen umroh ada biayanya, orang pengen punya rumah, nyicil rumah ada biayanya. Nah, ini semua adalah impian-impian atau cita-cita yang memang layak untuk direalisasikan dalam bentuk implementasi ya. Tetapi untuk menggapai impian-impian tersebut ini membutuhkan biaya, dan biayanya mungkin tidak sedikit gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pemahaman bahwa apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan itu memang perlu kita gapai, namun tidak bisa lepas dari apa yang namanya itu biayanya, gitu kan? Kita ingin ingin punya rumah ya, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung bisa beli rumah kalau kita tidak punya uang, gitu kan? Nah, sehingga kita perlu menabung, menyisihkan sebagian dari apa yang sudah kita peroleh dalam bekerja. Nah, sebagiannya kita tabung, sebagiannya untuk keperluan hidup, sebagiannya untuk bersedekah, sebagiannya nanti untuk kebutuhan membantu orang tua, membantu saudara, sebagiannya nanti untuk kebutuhan senang-senang kita dalam bentuk rekreasi. Nah, bagus sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana dan dalam bentuk apa kita akan menabung supaya tabungan kita tidak sia-sia, kerja keras kita tidak sia-sia ya. Nah, setiap orang yang punya penghasilan ya, kalau uangnya ada di tangan terus, itu lama-lama akan habis gitu ya, lama-lama akan habis karena kebutuhan tidak pernah berhenti. Sementara uang kita yang kita dapat itu tetap segitu-segitunya ya kan. Kita yang jadi karyawan itu kenaikannya paling berapa tahun sekali gitu kan, baru naik. Tetapi kebutuhan itu ada terus ya, kebutuhan ada terus gitu. Maka kalau kita tidak pinter-pinter ya, kita tidak pinter-pinter bagaimana menabung, maka nanti kita tidak punya apa-apa gitu kan. Uang kalau di tangan itu seperti air, menguap cepat banget habisnya. Nah, oleh karena itu kita harus sedikit demi sedikit menabung kayak gitu. Nah, bagus sekalian, Pak Siswo dan para karyawan, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi sesuatu yang penting ya, karena kita menabung itu untuk kepentingan menggapai masa depan. Nah, saya sangat yakin lah Pak Siswo dan teman-teman sudah
pasti sudah punya tabungan, sudah punya celengan, sudah punya sisa daripada pendapatan yang selama ini diperolehnya. Tapi seberapa besar sih yang sudah terkumpul selama ini? Sudah bertahun-tahun, apa yang sudah dihasilkan, gitu kan? Nah, ini perlu kita juga evaluasi supaya kita dalam berupaya keras dengan bekerja keras itu nanti di masa tuanya, di masa depan kita masih punya sisa, tidak habis tengah jalan, gitu kan? Bagi yang belum menikah nanti butuh biaya pernikahan, butuh biaya keluarga yang tidak sedikit. Oleh karena itu saya menghimbau kepada Pak Sis dan teman-teman semuanya, ayolah kita mulai menabung. Menabung itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri yang menabung, gitu kan? Nah, persoalannya sekarang bagaimana menabung? Di mana dan caranya seperti apa? Nah, saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah punya tabungan di rekening bank. Rata-rata sudah punya rekening bank lah, kayak gitulah. Dan di rekening bank mungkin juga ada uangnya, gitu kan? Nah, hanya persoalannya saya mau sampaikan bahwa memang ketika kita mencoba menabung rupiah ya dalam bentuk rupiah di bank ini memang ada hal-hal yang perlu kita cermati, karena ternyata ketika kita naruh uang di rekening bank itu ternyata biayanya tidak sedikit, gitu ya. Biaya tidak sedikit karena di sana ada yang namanya biaya administrasi, ya kan. Kemudian kalau ini yang biaya administrasi buku ya, nanti kalau ada ATM ada biaya administrasi ATM. Kalau misalnya nanti di tabungannya nanti ada internet bankingnya, nanti masih ada biaya internet banking dan sebagainya, gitu kan. Nah, lalu selain biaya administrasi ini yang perlu kita harus benar-benar cermati adalah adanya inflasi. Karena setiap uang yang kita taruh dalam bentuk rupiah itu nanti akan tergerus oleh inflasi, dan inflasinya tidak sedikit, mungkin antara 5-10% setahun ya, dalam 1 tahun. Nah, saya perlu jelaskan apa itu inflasi. Inflasi itu sebenarnya pemerosotan nilai daya beli uang itu sendiri. Bagaimana sih membayanginnya, gambarannya seperti apa? Misalnya gini lah, saya misalnya punya uang 1 juta ya. Hari ini misalnya kita belanjakan beras yang harganya tidak terlalu mahal, yang 10.000. Kalau uang saya 1 juta itu kalau dibelanjakan beras per kilo 10.000, maka saya bisa membeli beras sebanyak 1 kuintal atau 100 kilo. Nah, tetapi nanti akhir tahun, ini tahun 2021 ya, di Januari katakanlah kita bisa beli beras dengan 1 juta mendapatkan 100 kilo ya. Nah, tapi nanti di Desember 2021 uang 1 juta saya ini mungkin sudah tidak bisa membeli beras sebanyak 1 kuintal atau 100 kilo. Buktinya mana? Nah, nih buktinya. Saya waktu kecil, waktu saya masih kuliah atau waktu saya masih di SMA lah, zamannya Presiden Soeharto waktu itu ya, masih Orde Baru. Beras itu harganya sekilo itu 1.000 ya. Ya. Bibi pernah mengalami ya? Mungkin bisa 550 rupiah gitu ya. Tapi saya mengalami zamannya Orde Baru dulu, beras itu 1 kilo itu 1.000 rupiah. Sekarang sudah 10.000 ya kan, berapa kali lipat itu? 10 kali lipat. Zamannya Soeharto itu tahun berapa itu dulu? Tahun 98 atau sebelum 98 ya, sebelum 98. Dari 98 ke hari ini berapa tahun? 98 22 tahun ya, 22 tahun. Kenaikannya beras itu sudah 10 kali lipat. Nah, itu gambarannya bahwa ketika kita punya uang ya, disimpan dalam 1 tahun, nanti nilai uangnya itu sudah merosot, dan merosotnya
banyak banget gitu. Jadi tidak bisa membeli barang sesuai dengan pada saat di awal tahun. Nah, selain itu, ketika kita menabung di bank, ya, kita berharap bunga, kita berharap keuntungan dalam bentuk bunga. Tetapi ini saya gambarkan, cuman saya tidak pakai slide, jadi ada di laptop ya. Jadi ini data dari Bank Indonesia. Jadi bunga tabungan itu nilainya, ya, besarnya itu cuma 0,1 sampai 1% per tahun. Ya. Jadi kalau saya punya uang 1 juta, ya, kalau 1%-nya berapa? Berarti kan 1/100 ya. Berarti berapa? 1 juta. Berarti 10.000 ya. 10.000 ya. Jadi 1 tahun itu saya cuma dapat untung itu 10.000 dengan uang 1 juta. Padahal ya, biaya banknya itu lebih dari itu. Biaya banknya itu lebih dari itu. Karena biaya bank itu ditarik per bulan. Gitu. Nah, ini 0,1 sampai 1% itu per tahun. Gitu. Jadi kalau kita punya uang 10 juta 1 tahun itu cuman dapat untung 100.000. Ya. Belum kepotong biaya-biaya operasional bank. Belum lagi keserang sama inflasi. Nah, oleh karena itu saya akan sampaikan bahwa ada bentuk tabungan yang lebih menguntungkan di samping kita menabung dalam bentuk rupiah di bank. Nah, saya tidak menyinggung bank apanya ya, tapi yang jelas ini masalah mindset saja lah gitu. Jadi ketika kita menabung menabung uang dalam bentuk rupiah di bank, tadi udah kena biaya administrasi, kena biaya ATM, kena biaya internet, kemudian kena inflasi gitu ya. Ya, kita berharap bunga, tapi ternyata bunga ini tidak bisa menutup biaya-biaya yang ada di dalam bank tersebut. Maka harapannya kita pengen untung, tapi malah kita tidak mencapai apa yang kita harapkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain kita menabung di bank itu kita keuntungannya terlalu sedikit kalau ada untungnya, tadi kena inflasi yang begitu besar. Nah, jadi ada model lain dalam bentuk tabungan, tapi ini adalah tabungan logam mulia, di mana apa keuntungannya, kelebihannya logam mulia itu tidak kena inflasi, gitu ya. Jadi yang jelas tidak kena inflasi. Dan kalau kita punya tabungan emas, kita simpan di rumah ya tidak keluar biaya apa-apa, kecuali kalau kita simpan di bank atau di safety box, atau kita simpan di Pegadaian, ada biaya titik kayak gitu. Nah, jadi kalau kita simpan di rumah aman, gitu ya, asalkan bisa menyimpan saja, jangan sampai kena maling, gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, nabung 1 juta cuman 0,1 sampai 1%. Nabung 1 juta sampai 50 juta cuman 0,9% setahun. Ya. Nabung 500 juta, 50 juta sampai 500 juta cuman 1%. Cuman 1% per tahun. Ya. 500 juta ke atas itu 1,3%. Jadi kecil banget. Nah, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika kita mencoba menengok metode tabungan yang lain, jadi kita bisa mencoba, kita kasih gambaran bahwa ketika kita menabung, contohlah misalnya dalam bentuk deposito ya, 1 miliar gitu ya. 1 miliar itu gede apa kecil banget itu? Itu gede banget itu. Saya juga nggak ada di segitu itu. Nah, jadi misalnya ada tabungan, kita mau membandingkan tapi dengan angka yang gede lah. Di tahun 2007 ada uang 1 miliar ya, 1 miliar 2007 ini gambarannya. 2007 uang 1 miliar.
didepositokan sama dibeliin emas gitu ya. Contoh ini didepositokan dulu. Nah, uang 1 miliar ketika didepositokan itu tadi misalnya per tahun maksimal itu 10% ya. 10% ini deposito ya, bukan tabungan biasa ya. Kalau tadi yang 1% itu tabungan biasa. Itu. Ini deposito. Nah, ketika orang punya 1 miliar ya, per tahun itu dapat 10%. Nah, terus ini bunga berbunga, rollover namanya. Jadi bunga berbunga karena ini nanti akan sampai kepada 5 tahun. 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, uang 1 miliar didepositokan dapat penghasilan itu sekitar 10% per tahun. Jadi kalau 1 miliar 10%-nya berapa? 100 juta per tahun. Kalau sampai 5 tahun untungnya 500 juta ya. 500 juta. Oke. Terus tadi bunganya berbunga. Bunganya nggak diambil selama 5 tahun. Jadi yang 100 juta kan ikut diputar lagi. Jadi berbunga lagi 10%, berbunga lagi 10% dan sebagainya kan. Jadi sampai tahun 2012 itu menjadi 1,6 miliar, 1,4 miliar. Jadi tadi ada keuntungan sekitar 640 juta. Gitu ya. Ini kalau uang 1 miliar didepositokan dalam bentuk rupiah di bank. Jadi 1 miliar 2007 kemudian dibuka depositonya tahun 2012 5 tahun mendapatkan keuntungan tuh 640 juta. Oke. Sekarang kita bandingkan dengan ketika uang tersebut 1 miliar kita beliin emas 2007 ya, 2007 ke 2012 sama-sama 5 tahun. Nah, pada saat itu ya uang 1 miliar itu mendapatkan 5 kilo atau 5.000 gram ya, dapat 5.000 gram atau 5 kilo. Nah, kemudian setelah tahun 2012 selama 5 tahun ya, itu nilai emasnya itu sudah 550.000 per gram. Nah, kemudian dikaliin tadi kalau 5 kilo ketemunya 5.000 gram ya. Jadi 550.000 kali 5.000 gram ketemunya 2,7 miliar. Ya. Sama-sama 5 tahun. Ya. Jadi di 2007 uang yang 1 miliar itu dibeli emas dapat 5 kilo atau 5.000 gram. Tahun 2012 itu dijual emasnya. Laku per kilo per gram itu 550.000. Maka kalau kali 5 kilo, kalau 5.000 gram ketemunya 2,75 miliar. Tadi yang deposito itu mendapatkan 1,64 miliar. Ada selisih kira-kira 1 miliar. Gitu ya. Nah, jadi ini gambarannya. Jadi ketika ini belum berbicara biaya administrasi tadi, belum biaya administrasi, sama belum bicara masalah inflasi. Kalau bicara inflasi lebih merosot lagi. Yang emas tadi udah dapat 2,7 miliar, selisih 1 miliar sendiri. Nah, makanya beda sekali ketika kita nabung emas logam mulia dengan nabung rupiah di bank kayak gitu. Nah, kemudian ini saya gambarkan kenaikan nilai emas ya. Kenaikan nilai emas dari tahun ke tahun itu selalu berubah. 2019 ke 2020 itu kenaikannya walaupun tiap bulannya itu rintik-rintik naik turun tapi ujungnya di akhir tahun pasti naik. Nggak ada cerita yang namanya harga emas itu turun. Benar nggak Bu? Betul ya. Emas itu selalu naik. Emas selalu naik. Zaman Mbak Rena waktu kecil, waktu remaja lah, emas berapa? 500.000 atau 300.000-an ya? Berapa? 300.000. 300.000 tahun berapa? 2007, 2008 mungkin sudah segitu. Ya kan? Udah 300.000 2008 ya. Nah, 300.000 sekarang berapa? Hari ini itu
emas itu 940-an, 930-an lah ribu per gram. Ya, berapa tahun itu? Kenaikannya berapa? Kan jauh banget. 600 ya. Dari 300 ke 900 lebih. Itu udah 600 ribu, udah ketahuan pokoknya. Setiap tahun tidak akan ada pernah yang namanya emas itu turun harga, enggak pernah. Naik mau kan turun mau. Dan kenaikannya emas biasanya itu ketika ada gonjang-ganjing politik ya negara kayak gitu ya, kemudian ada bencana, karena kenaikan emas itu mengikuti berbanding lurus dengan inflasi. Ketika inflasi naik maka emas akan naik, ketika inflasi turun maka emas akan turun. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman bahwa kita menabung emas menjadi model tabungan terbaik ya, karena ketika kita menabung emas itu pertama kalau tidak kita titipkan ya, kita simpan di rumah ya sudah, kita tinggal ini akan naik sendiri gitu ya, emas kita akan naik sendiri secara otomatis. Kalau kita titipkan di Pegadaian atau di bank pasti kena biaya titip gitu ya. Nah jadi nabung logam mulia adalah bentuk tabungan yang paling menguntungkan dan paling baik kayak gitu. Nah sampai di sini ada pertanyaan? Asis ada pertanyaan? Sudah cukup jelas. Jelas ya. Oke. Terus manfaat menabung emas itu apa? Kita bisa menggapai impian, kita bisa menggapai cita-cita dengan menabung emas. Itu artinya bahwa ketika kita punya cita-cita masa depan ya, nah cita-cita itu bisa kita beli dengan emas dengan harga sekarang. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi misalnya kita pengen beli rumah ya, atau pengen berangkat haji gitu ya. Berangkat haji sekarang itu ONH itu sekitar 36 juta. 36 juta. Misalnya sekarang kan kalau kita berangkat haji kan nggak bisa langsung berangkat gitu ya, nggak bisa langsung berangkat. Maka biasanya nunggu 20 tahun. Kalau di Kebumen itu sudah di atas 20 tahun antriannya, 22 tahun, 20 tahun gitu kan. Di daerah lain mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat lagi kayak gitu. Nah, kalau misalnya tahun ini 36, mungkin 22 tahun lagi sudah naik. Cuman kan kita kan harus daftar sekarang. Yang harus kita daftarkan kan sekitar 25.500.000 gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ketika dalam waktu 22 tahun atau 20 tahun kita nabung emas dari sekarang itu lebih menguntungkan daripada uang kita taruh yang untuk bayar porsi sebesar 25.500.000 gitu. Tapi persoalannya kan kita nggak bisa dapat antrean kalau nggak daftar lagi sekarang. Tapi kalau mau kita bandingkan misalnya gini, yang 25,5 juta kita bayar aja, ya 25,5. Lalu nilainya total kan sekitar 36 ya. 36 itu 36 juta. Kalau dihitung rupiah hari ini berapa? Kira-kira. Berarti sekitar 36 gram ya. Kalau hitung per gram 1 juta ya. Ya kira-kira. Nah, 36 itu kalau 20 tahun itu berapa bulan berarti? 20 kali 12 120. Hah? 48. 20 tahun kali 12 bulan Pak. 120 bulan. Iya. Ya, 120 bulan. Nah, tadi kalau 36 itu berarti kan 36 juta. 36 juta itu berarti 30 kalau dianggap rata-rata 1 gram sejuta lah ya. Itu berarti kira-kira butuh 36 gram. Ya kan? Nah, 36 gram dibagi 120 bulan. Nah, maka ketemu tabungannya berapa? Per bulan. Nah, gitu. Nah, itu akan menjadi ringan. Tadi kalau misalnya kita yang 25 juta itu kita bayarkan karena untuk daftar porsi, biarin aja. Tapi kita coba ini.
Tiap bulan tadi yang konversi 36 juta ke gram emas gitu ya. Kita coba tetap nyicil per bulan sekian sampai 20 tahun. Nanti emas kita sudah berapa, kemudian dikonversi pada tanggal tersebut, pada di akhir mau berangkat haji, kita konversikan menjadi berapa. Itu nanti akan jauh berbeda. Karena yang yang uang porsi kita ini kan tidak berkembang dan bunganya tidak dibalikin ke kita. Nah, jadi menggapai impian dengan dengan menabung logam mulia ini sebenarnya lebih mempercepat tercapainya impian kita. Ini gambarannya. Saya kasih gambaran ini. Tahun 2005 biaya ONH itu sekitar 23.500.000. Pada tahun 2005 itu per gram itu 135.000. Maka di tahun 2005 orang berangkat haji membutuhkan 174 gram. Ya. Tahun 2010 biaya ONH-nya naik 31 juta ya. Pada tahun 2010 harga emas itu 350.000 per gram. Maka untuk berangkat haji di tahun 2010 hanya membutuhkan 89 gram. Padahal tadi di 2005 itu cuma butuh 174 gram. Gitu. Nah, terus di tahun 2010 cuma membutuhkan emas itu 89 ya, 89 gram. Jadi lebih nyirit lagi karena nilai emasnya itu tinggi gitu. Nah, 2013 itu ONH itu 33.800.000. Harga emas tahun 2013 itu 500.000. Jadi cuma butuh 68. Jadi semakin kesini harga emas semakin tinggi, biaya ONH tidak terlalu tinggi. Jadi semakin kalau dibeli dengan emas itu semakin murah. Kalau digapai dengan emas itu biaya haji dianggap semakin murah. Nah, begitu juga kalau kita pengen mau beli rumah, mau menyekolahkan anak kuliah, kita bisa konversikan biaya kuliah pada tahun ini berapa, kemudian nilainya kita konversikan dalam bentuk emas, lalu kemudian kita cicil, kita tabung emas per bulan. Nah, sehingga itu menjadi lebih cepat untuk tercapainya cita-cita kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali pendapatan yang bisa kita peroleh dari gaji, dari bonus, dari bisnis, dari apa. Nah, tapi kalau kita tidak pinter-pinter mencoba menyisihkan daripada sebagian yang kita dapatkan itu, maka kalau uang di tangan itu lebih cepat menguap, lebih cepat habis, lebih cepat karena kebutuhan kita tidak akan pernah berhenti gitu ya. Nah, sehingga saya menyarankan kepada Pak Sis dan para karyawannya, ya silakan nanti dicoba untuk bagaimana menabung tapi yang lebih menguntungkan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Pak Sis? Ya, ada pertanyaan? Mas Tohar, ada pertanyaan? Boleh, silakan. Atau misalnya Mas Rian mau ini, saya nanti kalau menikah butuh biaya sekian, gimana ngitungnya Pak? Nah, gitu, Mama gitu. Boleh. Jadi misalnya gini, sekarang orang menikah itu apa sih biayanya? Pertama, biaya untuk kebutuhan di hari-hari, ya kan? Misalnya pakai
apa gedung, berarti harus sewa gedung, harus beli rias pengantin, ya kan, harus cetak undangan, kemudian harus beli mahar, kemudian setelah itu setelah pernikahan sudah selesai kita kan perlu hidup ya di dalam keluarga bersama istrinya kan kayak gitu. Nah, butuh biaya kapan? Kapan sih mau nikah? Misalnya ini tahun 2021, Mas Rian misalnya taruhlah berapa? 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, ya itu mau menikah, ya tinggal biaya pernikahan pada waktu itu berapa, kemudian dikonversi dalam bentuk emas, kemudian dicicil per bulan. Nah, nanti menjelang pernikahan emasnya dijual untuk biaya kawin. Nah gitu, itu bisa juga dilakukan. Terus misalnya mau beli rumah, gitu kan? Kalau mau belinya cash, kalau mau belinya angsuran ya langsung aja, kan kayak gitu ya. Prinsipnya begini, setiap orang pasti punya penghasilan, ya. Kemudian setiap orang pasti punya kebutuhan, dan setiap orang punya cita-cita, gitu kan. Tapi di dalam mengimplementasikan pembagian daripada uang yang didapat ini memang harus cerdas, gitu kan. Nah, jadi misalnya kita punya penghasilan taruhlah misalnya 5 juta, atau jangan gede-gede lah, misalnya 3 juta gitu ya. Nah, dari penghasilan 3 juta ini kalau masih bujang ya, uang 3 juta ini kalau di tangan atau di tabungan, coba kalau nggak percaya, habis terus ya, uang kita tuh habis terus. Itu kita nggak pernah punya tabungan dan kok kemana sih uang saya? Ternyata memang bujang itu suka main, suka nraktir temen-temennya, ya, suka ngerokok-ngerokok, minum-minum, ya, seneng-seneng. Jadi nggak kelihatan uang keluar terus. Kapan punya tabungan? Kapan mau persiapan nikah? Kapan mau beli rumah? Kan begitu. Nah, jadi kita harus bijaksana. Berapapun penghasilan kita bagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Minimal ada 5 lah ya. Jadi kalau kita punya penghasilan berapapun besarnya, saya tidak mempertanyakan nilainya atau besarnya, tapi paling tidak kita bagi dalam persentase ya. Misalnya nih, kita punya gaji 3 juta ya. Dari 3 juta itu nanti kita bagi 5. Yang pertama, yang paling besar itu untuk kebutuhan hidup ya. Jadi uang 3 juta ini boleh dipakai untuk kebutuhan hidup itu maksimal 60%, 60% ya, 60%. Sisanya masih 40%. Jadi kalau 3 juta 60% berapa? Sekitar 1,8 atau 2 juta ya, kira-kira. Nah, sisa masih 1 juta. 1 juta ini harus bisa dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang lain. Kita masih butuh tabungan masa depan, karena kita punya cita-cita, kita punya impian masa depan, maka kita harus alokasikan dalam bentuk tabungan, investasi. Kemudian kita juga perlu pahala, kita butuh beramal, sisihkanlah sebagian untuk zakat, infak, sedekah. Kalau nggak bisa 10% ya 2,5% lah, tapi itu batas minimal, jangan sampai tidak, ya kan? Berarti masih berapa? Tadi yang misalnya yang untuk kebutuhan tabungan masa depan, untuk menggapai impian masa depan 10%, ini 2,5%, berarti 12,5%. Ini masih ada berapa? Masih ada 17,5% ya. Nah, yang 17,5% ini ada kebutuhan cadangan darurat. Karena apa? Mungkin kita akan pernah sakit, mungkin ada keluarga datang, orang tua datang, perlu dikasih uang saku, sangu dan sebagainya gitu ya. Tapi yang terakhir jangan lupa juga kita kan supaya pikiran tidak buntu, kemudian kita seger ya, perlu rekreasi lah gitu ya. Jadi memang harus ada alokasi. Bahkan mungkin kalau anak-anak muda yang masih bujang, alokasi biaya untuk rekreasinya lebih gede daripada yang lain-lain.
Maka ini berbahaya. Maka dari awal harus kita bisa tentukan. Kalau misalnya nanti ini tadi kan untuk zakat infak sedekahnya kan cuma 2,5%, masih ada 17,5%. 17,5% misalnya untuk kebutuhan rekreasi 10%, ya, untuk seneng-seneng ya 10%, jangan lebih dari itu. Kemudian masih ada 7,5%. Nah ini untuk cadangan darurat. Orang tua datang dikasih samu, atau kita mau kirim orang tua balas jasa, orang tua sudah memelihara kita dari kecil sampai bisa dewasa, orang tua kita perlu santunin juga. Artinya kita kirimlah balas jasa, kirim uang untuk orang tua, untuk makan, untuk seneng-seneng orang tua, 7,5% gitu ya. Jadi tadi udah mentok habis 100%. Nah ini alokasi-alokasi yang bijaksana, jadi supaya dari awal setelah dibagi 5 bagian ini mau habis tidak apa-apa, tapi yang 5 ini sudah tercover gitu ya, udah ketutup semuanya. Jadi kayak gitu. Nah jadi jangan sampai kita habisin di biaya hidup, nanti yang lain nggak kebagian, masa depan nggak kebagian. Kemudian kita banyakin main, biayanya untuk main terus, nanti orang tua datang nggak bisa nyamoni, ya, orang tua datang nggak bisa balas jasa, nggak bisa kasih uang saku, nggak bisa kasih ongkos dan sebagainya. Zakat juga jangan sampai ditinggalkan, walaupun sedikit tetap harus dikeluarkan. Jadi kayak gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah gambarannya bahwa kita menabung itu penting. Nah, tapi yang lebih penting lagi menabungnya seperti apa dan nabung apa. Nah makanya saya mengimbau kepada Pak Sis dan para karyawan ini, apapun bentuknya, kemudian berapapun penghasilannya, tolong alokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan tabungan masa depan, gitu ya. Nah tadi saya sudah bisa sarankan bahwa membandingkan antara menabung emas dengan menabung uang di rekening itu lebih bermanfaat menabung emas. Makanya silahkan nanti sedikit demi sedikit ya untuk kebutuhan menabung masa depan itu diemaskan. Tapi jangan lupa memang untuk kebutuhan dalam waktu dekat memang lebih baik disimpan dalam bentuk rekening, gitu ya. Tapi secukupnya saja, hanya untuk kebutuhan operasional hidup, untuk kebutuhan operasional harian, ya, dalam bentuk rekening. Sisanya yang dalam bentuk tabungan investasi emas itu yang tadi yang untuk tabungan masa depan, gitu. Jadi silahkan nanti dicobalah ya konsep ini supaya kita bisa menggapai masa depan. Kita punya impian, pengen umroh, pengen punya rumah, pengen menikah, pengen kuliah lagi mungkin, atau mungkin yang punya anak pengen menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi atau ke sekolah SMA favorit, itu sudah dialokasikan dari awal. Nah kalau kita tidak mencoba untuk berhemat dan menabung, maka ketika nanti ada kebutuhan besar, kita tidak bisa apa-apa, malah nanti jadinya kita pinjem sana, pinjem sini, ngutang sana, ngutang sini, menjadi beban keluarga. Nah jadi itu yang mungkin sangat penting buat saya sampaikan kepada Pak Sis dan para karyawannya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Saya yakin kan mereka punya penghasilan tetap ya Pak Sis ya, berapapun angkanya, nilainya tidak penting, yang penting mereka bisa mengalokasikan sehingga dengan pendapatan yang kecil itu bisa tercukupi semua, baik itu kebutuhan hidupnya, kebutuhan keluarganya di kampung, kemudian untuk masa depannya, kemudian untuk zakatnya, itu semuanya tercover, bisa tercukupi. Itu Pak Sis dan teman-teman, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bibi mau nanya Bi, Bibi gajinya utuh ini, mau nanya apa Bi? Amin. Maunya apa ya? Ya Mas Rian, masih bujang ini gimana? Kapan mau nikahnya? Jangan sampai uang habis untuk dioprot-oprot bahasa Jawanya, dioprot-oprotnya dibuang-buang untuk seneng-seneng aja. Nanti masa depannya jadi suram gitu, madesu gitu kan. Nah jadi mulai sekarang harus aware, harus sadar bahwa kita membutuhkan tabungan untuk kebutuhan masa depan. Mas Tohar yang sudah punya anak-anak pasti akan kuliah, akan sekolah, akan punya kebutuhan yang banyak, dari sekarang menabung. Silahkan. Nah
di mana mencarinya, di mana ini gampang lah, nanti kita bisa kasih solusi mau menabung di mana. Kalau saya sarankan sih menabung EOA Gold ya, karena EOA Gold ini punya peradaban gitu ya, dan ini komunitas muslim yang insya Allah lah berkah kayak gitu. Dan ketika kita menabung EOA Gold, sebagian dari yang kita belanjakan emas itu ada wakaf tunai ke EOA Gold di pusat kayak gitu. Nah jadi itu mungkin ada pertanyaan. Untuk nominal itu paling kecil. Oke. Jadi untuk EOA Gold paling kecil itu 0,1 gram, 0,1 gram, kemudian ada 0,2 gram, kemudian ada 0,5 gram, ada 1 gram, 0,2 gram, sama 1 gram, 2 gram, sama 5 gram. Dan sebentar lagi akan muncul 10 gram. Gitu. Satu lagi Pak, maksudnya kita mungkin bisa kita ambil untuk tabungan saat inilah dengan nominal yang sudah ditentukan untuk sekarang ya. Misal untuk setahun 2 tahun kemudian kita ada keperluan dan kita mau jual lagi, ada nggak selisih dari nominal tersebut untuk sekitar 1 atau 2 tahun? Ya, gini, tadi saya sudah jelaskan bahwa kenaikan emas itu per tahun itu gambarannya itu sekitar 15-40%. Ya, kenaikan nilainya per tahun ya, per tahun. Jadi kenaikan harga emas terhadap rupiah itu sekitar 15-40% setahun. Tadi ada inflasi itu antara 5-10. Itu artinya bahwa nilai emas itu melebihi daripada inflasi gitu. Dan emas sendiri EOA Gold itu tidak terkena inflasi kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya Pak Sis ini misalnya mau belanja emas EOA Gold kemudian disimpan selama 1 tahun, maka insya Allah akan naik kisarannya 15-40%. Tadi di deposito itu per tahun itu cuma 10% per tahun, itu belum biaya, belum inflasi kalau dalam bentuk uang. Tapi kalau kita punya emas di misalnya ini kan bulan Februari ya, kita belanja sekarang, kemudian kita simpan, kemudian nanti di akhir tahun di Desember atau di bulan Februari lagi di tahun depan itu insya Allah pasti naik. Pengalaman selama ini itu dalam 1 tahun kenaikannya antara 15-40%. Walaupun nanti misalnya ada denominasi itu memang benar-benar terjadi di Indonesia itu nggak ngaruh. Oh, tidak ada ngaruh dengan denominasi, karena denominasi kan kaitannya dengan rupiah. Nggak ada hubungannya. Ini emas, jadi beda banget. Yang di denominasi itu uang kertas rupiah, ya, uang kertas rupiah, dan itu sebenarnya untuk menyederhanakan angka saja. Dari yang tadinya angka 100.000 kan sekarang berapa angkanya itu? 5 ya, 5 digit ya. Nanti mungkin akan bisa menjadi 100.000 menjadi 100 kayak gitu. Nah itu untuk menyederhanakan angka saja, jadi nggak ada hubungannya dengan nilai emas gitu. Dan jangan khawatir Pak Sis, jadi kalau misalnya beli belanja atau menabung emas EOA Gold ini kita di seluruh Indonesia itu cabangnya sudah banyak, hampir di setiap kabupaten ada, belum semuanya gitu ya. Kemudian membernya atau agennya sudah ribuan gitu ya, ada sekitar 4.000-an agen gitu ya. Kemudian kalau konsumen itu sudah puluhan ribu lah, ratusan ribu bahkan kayak gitu. Sudah jutaan lah artinya pelanggannya gitu ya. Jadi jangan khawatir. Nanti kalau misalnya mau jual lagi nggak usah khawatir. Nanti kalau kesulitan boleh nanti datang ke saya, tak kasih solusi bagaimana menjualnya dan sebagainya. Misal gini, kita kan berasal dari Kebumen lah ya. Ya. Ada nggak perwakilan di Kebumen atau daerah terdekat? Ya, di Kebumen yang paling dekat di Purwokerto atau di Jogja, ya gitu.
Di kota-kota besar insya Allah sudah ada semuanya. Jadi nanti kalau misalnya mau jual lagi gampang. Nanti kita ada daftar cabang, daftar agen dan sebagainya. Nanti Pasis tinggal nanti kontak di Pasis terdekatnya di kota mana, tinggal menghubungi cabang terdekat atau agen terdekat. Dan di Ewagul itu fair ya, kita punya daftar harga yang setiap hari bisa dilihat di internet atau di webnya ewagul.id kayak gitu. Dan kita punya harga itu fair karena harganya itu terpampang, ada harga konsumen, ada harga agen, ada harga reseller, ada juga harga buyback. Harga buyback itu apa? Harga buyback adalah harga yang ditentukan untuk harga jual kembali dari konsumen ke agen atau ke cabang. Nah, gitu. Jadi nggak ada tipu-tipu, nggak ada tawar-menawar, sesuai dengan daftar aja gitu. Insya Allah aman. Nah, gitu. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah bisa berbincang-bincang berkait dengan investasi emas, dan saya menghimbau kepada Pak Sis dan para karyawannya untuk mengalokasikan sebagian daripada pendapatannya atau penghasilannya untuk menabung emas. Kalau saya boleh sarankan, silakan nabung emas di Ewagul, gitu ya. Nah, insya Allah bermanfaat lah Pak Sis. Jadi dan ini kalau kita mau jual kembali juga gampang, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.